Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya tidak tahu ya mengapa pembicaraan tentang polemik nasab Ba'alawi, para habaib, kok nggak pernah habis-habis ya. Selalu saja ada yang minta dibicarakan. Selalu saja seperti ada yang mendorong untuk membahasnya. Nggak tahu saya loh. Benar loh. Saya biasanya membahas sesuatu itu seperlunya pada kasus-kasus yang memang dianggap cukup ya. Tapi nggak tahu nih, terkait kasus nasab Ba'alawi ini, sepertinya terus ada hal yang memang mendorong untuk diungkapkan ke publik, untuk disampaikan ke publik, walau alam biswab, serius. Nggak tahu sudah berapa jilid video ini, sudah sebulan lebih membicarakan kasus nasab Ba'alawi, nggak pernah habis gitu. Temanya kok ada. Saya kadang-kadang sambil merenung juga loh. Ya Allah, ini kenapa? Apakah memang sudah seharusnya, apakah memang ini alam yang mendorong bahwa hal ini memang harus dibongkar habis dan dituntaskan? Iya, itu pengalaman pribadi saya di dalam menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan melalui YouTube ini. Iya, sebenarnya sudah sejak beberapa hari kemarin saya ingin menyudahi, tapi nggak tahu, sepertinya kok ada saja tema, ada saja dorongan untuk membahasnya. Kalau alam biswab, ya Allah ya Karim, mudah-mudahan ini adalah bukan dorongan yang salah ya, mudah-mudahan ini adalah dorongan yang memang seharusnya demi kebenaran, demi keselamatan, demi kebaikan dan kesucian nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama ahlul baitnya, nama zuriyahnya, agar tidak dicemari oleh klan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saya berdoa begitu, bismillah. Ya karena ini nasabnya Nabi masalahnya. Kalau nasabnya kakek Guplo mungkin sih nggak perlu diperbincangkan lah ya. Kalau tidak ada korelasi dan manfaat bagi bangsa dan negara, bagi umat. Tapi kalau nasabnya Nabi ya memang wajib untuk kita benarkan, untuk kita luruskan, karena ini menyangkut kesucian, kebenaran agama, kebenaran Nabi dan kesucian zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mudah-mudahan demikian. Amin. Saya tidak tahu mengapa sampai hari ini belum ada satupun habib dari klan Ba'alawi ini yang merasa legowo, yang berterima kasih kepada Kiai Maduddin Usman atas temuan silsilah buku nasabnya itu. Ya, sekali lagi, sampai detik ini saya belum menemukan seorang habib pun yang berterima kasih kepada Kiai Maduddin Usman atas temuan buku nasab yang menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini khususnya ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Saya heran, sampai di sini saya heran. Keheranan dari sisi spiritualitas, dari sisi kebenaran agama. Mengapa tidak ada yang berterima kasih? Telah diselamatkan. Ya saya bilang begitu, kalau jangan-jangan ini benar. Kalau catatan nasab di kitab pada abad ke-4 ke-5 Hijriah itu memang tidak ada. Tidak ada ketersambungan klan Ba'alawi yang mentok di Imam Ubaidillah itu. Kalau benar-benar memang demikian, mestinya panjenengan berterima kasih. Atau setidaknya karena Anda semua tidak bisa membantah ini secara ilmiah juga, ataupun dengan cara yang lain, mestinya Anda itu berterima kasih. Mengapa berterima kasih? Telah diselamatkan oleh Kiai Maduddin Usman khususnya. Walaupun sesungguhnya fakta data keterputusan Imam Ubaidillah ke atas itu menurut survei dan pendapat-pendapat yang terdahulu sesungguhnya sudah ada juga, sudah ditemukan pada
abad-abad sebelum Kiai Imaduddin Utsmani ini. Artinya apa? Dugaan bahwa itu terputus kepada Rasulullah SAW sangat kuat gitu. Karena bukan hanya kali ini saja, bukan hanya Kiai Imaduddin saja, tetapi juga oleh tokoh-tokoh nasab sebelumnya. Ini sudah dibahas, disampaikan oleh Gus Abbas Butet Cirebon kemarin kan. Artinya kuat sekali. Belum lagi adanya penolakan dari Naqoba Saada Ashraf di Yaman dan Irak dan dunia Islam yang lain. Ini kan menambah kuat bahwa silsilah antum semua itu terputus. Lalu kan apa? Antum tidak merasa ngeri, antum tidak merasa berdosa kepada Rasulullah SAW dengan fakta-fakta itu. Lalu kalau antum berdakwah, mari kita selamatkan Nabi, bela Nabi dengan fakta-fakta itu. Apakah Anda tidak khawatir dimarahi oleh Rasulullah besok? Karena sudah ada yang menunjukkan. Sudah ada yang menunjukkan. Iya, kalau benar bahwa nasab antum semua terputus di Imam Ubaidillah, tidak sampai ke sana. Apakah Anda merasa percaya diri bahwa besok setelah kembali ke akhirat bertemu Rasulullah SAW tidak akan dimarahi, tidak akan dihukum, tidak akan dilaknat oleh Rasulullah SAW karena merasa mengaku mengklaim sebagai cucu Nabi, sementara sudah ditunjukkan, sudah pernah ada data yang menunjukkan bahwa bukan cucu Nabi, tetapi tidak direspon, tetapi tidak ditelisik. Kalau itu yang terjadi, walau alam bisawab, saya tidak bisa menjamin bahwa antum semua selamat, tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Lain halnya ketika kemudian, terutama Habib-habib yang kesini ya, yang tidak tahu sejarah atau tidak pernah mau tahu tentang sejarah, selama ini percaya bahwa memang dibunyikan atau merasa sebagai zuriat Nabi karena cerita dari nenek moyangnya. Sementara itu tidak pernah ada orang yang memperingatkan, tidak pernah ada orang yang memberikan tahu, menunjukkan fakta bahwa ternyata bukan cucu Nabi. It's okay, nggak masalah saya kira. Sama lah seperti orang tinggal di gunung, tidak pernah bersentuhan dengan syariat Islam. Tidak pernah ada yang ngajari tentang syariat Islam. Tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Berbuat semaunya karena tidak tahu, it's okay. Nggak ada dosa orang itu. Tapi ketika sudah ada orang yang memberitahu bahwa ini loh, jangan mencuri berdosa, jangan membunuh berdosa. Tetapi kemudian Anda tidak memperdulikan itu, sementara Anda sudah berikrar masuk Islam. Kira-kira perbuatan Anda yang begitu, atau orang yang tadi tinggal di pedalaman, di gunung kayak gitu, bisa nggak membela diri besok di hadapan Tuhan, di hadapan Rasul? Kan tidak. Nah makanya, menurut saya ini mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kan dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, kita kan diperintahkan begitu oleh Rasulullah. Qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit. Ya bismillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dalam konteks itu. Menurut saya lebih selamat. Sekali lagi lebih selamat di hadapan Rasulullah SAW. Mengakui diri. Lebih selamat berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Utsman dan seluruh ulama yang menyatakan nasab Anda putus dan menghentikan klaim diri sebagai Ahlul Bait. Itu lebih selamat. Mengapa saya katakan lebih selamat? Selamat di dunia dan di akhirat. Seandainya pun ternyata antum semua adalah zuriat Nabi betulan, ternyata keturunan dan cucu Nabi betulan, saya kira itu lebih selamat dan tidak akan dimarahi oleh Nabi. Ketimbang yang pertama tadi, sudah ditunjukkan, tidak mau tahu, ternyata betul. Itu lebih parah, lebih fatal. Tetapi kalau sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tetap nekat, tetap mengaku sebagai cucu Nabi, dan ternyata benar besok di akhirat antum semua bukan cucu Nabi. Allah alam bisawab, siapa yang akan menyelamatkan antum semua?
Alasan apa lagi, argumentasi apa lagi yang akan dipakai oleh antum semua di hadapan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah pasti akan menanyakan, bukankah sudah ada orang yang memberikan tahu, yang telah memberikan informasi kepada kalian semua, kalian bukan cucu saya, mau bilang apa? Ayo, mau pakai alasan apa besok di hadapan Nabi? Kan nggak bisa. Allah ya karim. Astaghfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.